Seandainya Freeport itu tidak menghasilkan emas, kira-kira Papua ingin merdeka nggak? Seperti Timor Timur. Jadi siapa sih pemilik Pancasila ini? Kenapa? Ingin berkuasa, ingin merebut kekuasaan. Ya, agama itu dari budaya. Sejak kapan Islamisasi masuk di sana? Coba, tidak diungkap dari penelitian LIPI, tidak diungkap. Ya emangnya orang di LIPI itu udah pintar-pintar? Saya mohon maaf ya, saudara-saudara saya yang ada di Papua. Kalau hati saya, kalian diinjak-injak di sana, saya juga setuju kalian merdeka. Welcome to the Manuscript YouTube channel. Selamat datang di channel YouTube Manuscript. Manuscript 2-1. Tayangan kali ini akan sangat menarik. Jika orang Papua diinjak-injak, lebih baik Papua merdeka saja. Ini pernyataan seorang Brigadir Jenderal Purnawirawan Junias Marvel Lumban Tobing. Dan mengapa Belanda pada waktu serah terima penjajahan dari Belanda kepada Indonesia? Pada waktu itu Belanda tidak serta-merta menyerahkan Papua kepada Indonesia, tetapi masih mengulur-ulur waktu. Sebuah kajian materi hangat dari Brigadir Jenderal Purnawirawan Junias Marvel Lumban Tobing. Beliau juga adalah mantan Kepala Pusat Kajian Strategis TNI yang sangat Pancasilais. Tetapi yang menarik kali ini adalah pernyataannya bahwa jika orang Papua diinjak-injak, lebih baik Papua merdeka saja. Hantam tanggapan Anda di kolom komentar, tetapi ingat pakai bahasa yang sopan dan mendidik. Sumber video ini dari live streaming YouTuber Joseph Paul Zhang. Selamat menyaksikan dan salam hormat dari YouTuber Manuscript. Jadi beginilah kalau kita melihat ya, cukup panas juga ini Papua. Saya kalau melihat Papua ya, kajian saya itu begini. Mengapa kok Belanda menahan waktu serah terima penjajahan Belanda kepada Indonesia, kok Belanda itu tidak serta-merta menyerahkan? Padahal itu sudah perjanjian, artinya semua jajahan Belanda menjadi miliknya Indonesia. Coba kita cek, mengapa Belanda mengulur-ngulur waktu menyerahkan Irian kepada atau ke pangkuan Indonesia. Jadi waktu itu memang dikhawatirkan juga kalau Indonesia menuntut wilayahnya Majapahit, apa enggak Malaysia juga ikut diambil, Singapura diambil, Campa, Kamboja, Filipina, Sabah, Sarawak, itu semuanya kan di bawah apa? Di bawah imperium Kekaisaran Majapahit. Saya melihat begini, kalau wilayah-wilayah Indonesia lainnya itu mereka punya kerajaan. Kerajaan itu memang menyerahkan kedaulatannya kepada pemerintah Indonesia. Ya, mereka sepakat bahwa negara ini kalau bisa dalam bentuk republik. Makanya ketika Bung Karno bertanya kepada badan persiapan BPUPKI lah, supaya gampang, nggak usah panjang-panjang. Itu ditanya, kita mau bikin negara ini bentuknya apa? Kerajaan atau republik? Tapi kesepakatan para founding fathers republik. Nah, kalau kita mau bikin bentuk kerajaan Majapahit itu udah tenggelam, ya, tinggal kerajaan mana? Nah, sekarang saya tanya Papua punya rajanya nggak? Ada raja nggak? Ada kerajaan nggak di sana? Nggak ada. Kalau menurut saya, tetapi dia masuk wilayah kerajaan mana? Tidore atau Ternate. Jadi karena nggak ada bentuk kerajaan, mungkin salah satu pemikiran Belanda loh ya. Saya tidak pemikiran Belanda waktu itu, dia nggak bentuk kerajaan, nggak ada yang menyerahkan kedaulatannya gitu loh. Tapi seperti kerajaan si A, beberapa kerajaan lah, menyerahkan kedaulatannya kepada pemerintah Republik Indonesia. Oke, kami setuju, sepakat. Bahkan raja-raja itu menyumbang emas yang mereka miliki. Itulah emas kita sebenarnya, itu ada berapa ton itu, sekarang itu sebenarnya masih disimpan. Kalau kita buka nanti kasusnya itu agak panjang ya, kasusnya agak panjang, karena Bung Karno dulu membawa emas itu, dia sama Amerika, bagaimana supaya $1 itu Rp1. Nah, tapi Kennedy kan dibunuh tahun 63. Tahun 65 Bung Karnonya. Sekarang siapa yang punya kerja itu? Karena apa? Emas yang sudah disimpan itu jadi milik negara tertentu. Kalian sudah bisa baca lah ya. Nah, sekarang kembali kita ke Papua. Ya. Kalau Papua itu punya kerajaan waktu itu, mungkin serta-merta diambil sama Indonesia. Tapi Belanda mengulur-ngulur waktu. Maka Amerika ikut turun tangan di situ. Supaya Belanda menyerahkan. Kalau Belanda tidak menyerahkan, dia harus membayar utang pampasan perang. Pertanyaannya, sampai sekarang ada nggak Rp1 pun Belanda nggak bayar pampasan perang, tapi karena campur tangan Amerika. Nah, waktu itu coba cek tahun 59 ya, tahun 59 itu sebenarnya waktu itu tentara lah ya, masih Tentara Nasional Indonesia, tentara TNI, waktu itu ingin menyelenggarakan namanya operasi
kampanye militer itu operasi gabungan, darat, laut, dan udara. Ya, darat, laut, dan udara. Bahkan didukung oleh Rusia. Semua persenjataan itu didukung sama Rusia. Bahkan waktu itu Indonesia satu-satunya, bahkan Australia aja nggak punya. Kita punya kapal induk namanya kapal Irian. Ya, besar sekali. Cuman sekarang sudah masuk museum atau sudah dijual jadi besi tua kan begitu. Itu udah siap menyerang. Bayangkan, coba cek ya, penduduk Papua pada saat itu ada berapa? Ada berapa orang? Bayangkan kalau umpamanya diserang, digempur dari laut, dari udara, dan dari darat. Bahkan waktu itu ada relawan loh yang siap diterjunkan ke sana. Ya, itu kalau dihitung-hitung, ya, berapa sih tinggal orang Papua? Ya, berapa orang Papua? Tetapi karena pengaruh Amerika, sehingga serangan itu tidak jadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ya memang ini blessing in disguise buat rakyat Papua. Jadi pesawat angkatan udara yang dikirim dari Rusia itu belum sempat dirakit. Terlalu lama mereka merakitnya di Indonesia. Ya maklumlah, bahasa Rusia kan tidak gampang. Kalau bahasa Inggris itu lebih mudah. Jadi waktu itu merakit itu terlalu lama. Kebetulan Laksamana Yosudarso itu sudah nggak tahan dia. Makanya dia bertempur di Laut Arafuru sampai kapalnya tenggelam. Makanya disebut Laksamana Yosudarso itu sampai tenggelam. Hancur. Karena dia menunggu angkatan udara tidak siap-siap. Tidak selesai-selesai merakitnya. Itu juga sebabnya kalau buka sejarah, kepala staf angkatan udara waktu itu dicopot di lapangan. Dicopot, ada apel luar biasa dicopot karena mereka terlambat. Akhirnya Laksamana. Nah, tapi ya juga perjanjian. Jadi waktu itu lewat dua cara. Satu dengan kampanye militer, yang satu lagi lewat perundingan, konferensi meja bundar. Ternyata diplomasinya Bung Karno ya sama Kennedy waktu itu berhasil lah. Sehingga Papua itu artinya Belanda menyerahkan. Ya, menyerahkan. Cuman tahun 67 Bung Karno sudah meninggal. Kemudian kepemimpinan tahun 66 kalau kita tidak salah ya, 67 atau 66, kepemimpinan sudah diambil sama Jenderal Soeharto. Dilaksanakanlah Pepera. Nah, kenapa tidak voting? Karena Indonesia menganut musyawarah untuk mufakat. Dan waktu itu, kalaupun dilaksanakan voting, karena tradisi di sana, ya tradisi di Papua, itu kan masih tradisi noken, budayanya beda. Budaya beda noken. Jadi jangan kalau sekarang dibawa paradigma sekarang, ya memang berbeda. Sekarang maunya voting, walaupun waktunya voting, karena di Amerika memang voting. Tapi di Indonesia musyawarah untuk mufakat. Jadi memang ada apa namanya ya, diskursus masalah apa? Masalah musyawarah untuk mufakat itu. Satu maunya voting, sedangkan Indonesia maunya musyawarah untuk mufakat. Nah, ini tolong dilihat perbedaan-perbedaan ini. Cuman mau saya sampaikan, seandainya terjadi kampanye militer kemarin, kira-kira berapa persen sekarang orang Papua yang masih hidup? Nah ini, tetapi itu tadi, blessing in disguise tidak jadi. Jadi mohon maaf, itu kalau mau dilihat, itu yang mau menyerang ke sana juga bukan hanya orang yang beragama Islam loh. Laksamana Sudomo, banyak sekali. Mereka itu juga beragama Katolik. Belum lagi jenderal-jenderal angkatan daratnya, jenderal-jenderal angkatan udaranya. Tetapi waktu itu kita tidak memikirkan bahwa dia Kristen apa tidak Kristen. Orang Batak saja. Ketika dia menentang penjajahan, apakah orang Belanda sama orang Batak tidak sama agamanya? Tidak sama kitab sucinya? Sama. Tetapi demi Indonesia, karena mereka menjajah. Jadi jangan bilang Belanda itu baik. Tidak, 3,5 abad bangsa ini dijajah kok orang Papua bilang bisa damai bersama Belanda. Hati-hati. Sekarang kalau mau kita tagih, ya, negara yang kalah perang itu harus membayar pampasan perang. Nah, tapi kan tidak dilakukan. Coba tanda tanya dulu lah. Pikirkan baik-baik. Jadi kembali lagi lah. Kalau kemarin ada terjadian kasus itu orang Batak itu monyong juga itu. Mungkin kebanyakan makan apa nggak ngerti saya itu. Ya, kebanyakan makan darah. Ya, kebanyakan makan darah. Ngomongnya kok dia bilang apa si Nathan Spiegel itu kok apa dia bilang ya kurang pantas lah ngomong. Saya dari kemarin sudah saya bilang. Ya, sudah saya sampaikan berapa pernyataan. Kalau saya menganggap bahwa saudara-saudara yang ada di Papua itu adalah kakak sulung. Kalau kita mengambil apa? Mengambil silsilah dari Nabi Nuh. Ya. Kita mengambil silsilah Nabi Nuh. Anda itu adalah turunan yang sulung, turunan dari Ham. Ya, kalau kami ini turunan dari Sem. Terus ke Abraham. Ya, sementara Belanda sama ya Belanda, kalau orang Medan bilang Belanda pukimaknya itu kan gitu kan.
itu turunan dari si Japet, ya, dari si bungsu. Tetapi kita yang bersaudara ini kan tidak paham semua. Muslim aja pun nggak paham itu masalah-masalah begini, nggak paham dia. Tadi saya baru berdiskusi, ya, kenapa kita ini kok ribut terus, padahal kita satu kakek moyang. Tapi kalau kita bicara itu nanti kita harus mencari sampai ke hulunya, ya. Namun demikian beginilah, saya juga kalau seandainya saya menjadi orang Papua, ya, harusnya berpikir gitu, seandainya kita ini menjadi orang Papua, kira-kira ada dua pilihan, mau integrasi atau mau disintegrasi, mau bersatu atau mau berpisah. Makanya ini ada dua sudut pandang yang berkembang di sana. Tapi saya bilang kan waktu kalaupun dijadikan referendum di sana, yang dampaknya itu bukan hanya Papua. Semua nanti, ya, wilayah-wilayah yang lain juga ingin juga referendum. Bukan hanya Papua, Aceh, ya, Manado, Dayak, ya, Maluku, Ambon. Semua nanti mau merdeka. Nah, ini yang dikhawatirkan. Jadi kalau kita memang ajarannya adalah kasihilah musuhmu, ya, kemudian sudahlah kita lupakan, forgive and forgotten, ya, itu dari mana? Lihat Afrika Selatan, Nelson Mandela, ya, akhirnya mereka bisa kok. Artinya apa? Mereka bisa menjadi pemimpin, bukan tidak bisa, bisa. Siapa yang bilang bahwa kita lahir ke dunia sudah tidak dibekali untuk menjadi pemimpin? Tuhan menciptakan kita lahir ke dunia, tidak ada satu pun kita disebut menjadi hamba. Kita anak Tuhan. Nah, disitulah kata kuncinya. Bagaimana kita bisa memimpin? Ya, jadi semua kita sudah ada talenta untuk menjadi pemimpin. Masalahnya di sini ada dua kontroversi, kontradiksi. Ya, saya bilang saudara-saudara kita yang Muslim, ya, mereka pun pecah, tapi kita juga pecah. Ya, kalau saya lihat gap itu karena yang dari LIPI yang melihatnya cuma sekedar begitu aja, dia tidak detail. Kalau saya melihatnya ada lagi gap. Ya, jujur aja lah, kemarin kita sudah diskusikan gap antara siapa? Antara ajaran juga. Di sana ada Katolik, kemudian ada juga Protestan. Ada lagi gap antara orang pesisir dengan orang yang tinggal di pegunungan. Sudahkah mereka membaca itu? Enggak. Ya, sekarang otonomi khusus. Papua menolak supaya tidak ada otonomi khusus. Kenapa nggak minta otonomi istimewa seperti Aceh? Ya, kan? Seperti Jogja. Nah, sekarang kemarin sudah digelintirkan ya oleh Menteri Keuangan bahwa Papua, otonomi khusus Papua dilanjutkan. Dilanjutkan apa anggarannya? 234 triliun kalau tidak salah. Coba aja dicek ya. Kemarin ada pernyataan seperti itu, tapi saya belum sempat mengkaji karena kesibukan saya banyak juga, bukan hanya ngurusin Papua gitu ya. Tetapi beginilah. Apakah nanti dengan 234 triliun itu Papua itu semakin maju apa tidak? Saya mau sampaikan ya, ada perbedaan Papua dengan Batak. Walaupun sama-sama. Saya bukan memamerkan orang memamerkan suku Batak. Suku Batak itu pun bukan tidak didiskriminasi, bukan tidak dimarginalkan, tapi kami berusaha semaksimal mungkin supaya kami bisa menempatkan apa? Saya setara kok dengan suku lain. Kami juga sama-sama pinter. Berusaha, ya, berusahalah semaksimal mungkin, jangan tenggelam. Jadi beginilah, contoh, seandainya Freeport itu tidak menghasilkan emas, ya, katakanlah Papua itu tidak subur dan tidak menghasilkan tambang di sana. Kira-kira Papua ingin merdeka nggak? Seperti Timur Timur. Nah, yang begini-begini tolong dipertanyakan. Kemudian begini, ya, kemarin ada komentar juga masalah Pancasila, ya, masalah Pancasila. Nah, sekarang kan begini, ya. Kalau kita memang bagian daripada negara kesatuan Republik Indonesia, ya, yang berpikirnya kebinekaan itu, Bhinneka Tunggal Ika. Cuman tolong diwaspadai sekarang ini. Bhinneka Tunggal Ika, sejak kita berjuang, ya, untuk merebut kemerdekaan, sama Bhinneka Tunggal Ika, setelah kita mengisi kemerdekaan, beda apa tidak? Nah, di sini. Jadi, yang merasa punya negara ini, suku kami yang paling banyak. Kami yang lebih berhak mendapatkan hasil bumi kekayaan Indonesia ini. Datang satu lagi, ya, wilayah kami yang paling banyak menghasilkan duit. Di mana kebinekaan itu? Kalau dulu ada common sense yaitu apa? Sama-sama menderita dijajah, sama-sama ingin merdeka, ya kan? Itu jadi berbeda sekarang paradigmanya. Makanya dari kemarin Pak Paul, saya mencoba menggiring
supaya mindset bangsa ini, paradigmanya ini ya kembali kepada konstitusi yang sudah diajarkan. Ya contoh lah sekarang ini jadi rame. Kenapa dulu tidak diomongkan? Jadi siapa sih pemilik Pancasila ini? Buka aja di internet, ya, atau di YouTube. Siapa pemilik Pancasila? Siapa yang menciptakan Pancasila? Nah sekarang ini sudah begitu. Kenapa? Ingin berkuasa, ingin merebut kekuasaan. Jadi kalau menurut saya, ya saya saudara-saudara yang ada di Papua, ya itu tadi memang konsep. Itu tadi ada saudara kita yang jadi anggota DPR. Konsep strategi nasional itu tidak ada. Sejak Indonesia ini merdeka, sampai hari ini nggak ada konsep strategi nasional. Yang meliputi apa? Strategi pembangunan kekuatan dan kemampuan. Strategi ya pembinaan. Sudah dibangun, dibina. Ya, kekuatan itu macam-macam. Kekuatan itu ada ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Ya, agama itu dari budaya. Tapi tolonglah, sejak kapan Islamisasi masuk di sana? Coba cek dulu. Jadi yang begini-begini harus, itu tidak diungkap, dari penelitian LIPI, tidak diungkap. Jadi tolong kita melihatnya, jangan sepihak-sepihak. Oh, karena saya ingin merdeka. Lihat itu LIPI saja udah begitu. Emangnya orang di LIPI itu udah pintar-pintar? Bawa dia diskusi kesalahan kemarin. Enggak juga. Jadi saya mohon maaf ya, saudara-saudara saya yang ada di Papua. Kalau hati saya, kalian diinjak-injak di sana, saya juga setuju kalian merdeka. Ya, tadi strategi pembangunan. Karena ini tadi Pak Paul mengangkat infrastruktur. Tapi ada yang salah. Yang salah itu di mana? Bukan hanya infrastrukturnya, suprastrukturnya itu pun perlu. Harusnya berdampingan. Ya, antara supra dan infra. Lah, suprastruktur itu apa? Yaitu yang calon-calon memimpin di Papua. Harusnya dipersiapkan jauh. Kalau tadi saya kaget ya, ada 1.000 dokter kata Pak Paul. Aduh, orang Batak aja nggak sampai. Jadi nggak ada orang Batak sampai 1.000 sekolah ke luar negeri, itu nggak ada. Kalau kami sekolah ke luar negeri, itu karena perjuangan kami sendiri. Hanya perjuangan. Lihat, ya, orang Batak itu punya budaya. Satu anduk aja dia berangkat. Malu dia kalau umur 18 tahun masih di rumah orang tuanya. Tanya aja tuh, di situ ada Raja Uti nggak? Jadi ini terkait dengan budaya. Sekarang tadi ada, saya lupa Pak siapa tadi. Apa yang salah dengan konsep strategi pembangunan pemerintah? Karena mohon dimaklumi lah ya, sejak Indonesia merdeka sampai hari ini, pemerintahan negara kesatuan Republik ini sih nggak sedikit masalah yang dihadapi. Aceh masalah, ya, semua bermasalah. Konflik itu berjalan terus, ya, konflik sesama anak bangsa, dan itu sisa-sisa residu setelah Indonesia merdeka. Ya kemarin lihat belakangan ini, yang kemarin, oh konstitusi itu punyanya Islam, karena ketuhanan yang Maha Esa itu cuma Islam yang Tuhannya satu, Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha Tridharma, ya. Jadi mereka sekarang terjadi proses apa? Proses perubahan paradigma juga, ya. Siapa yang pemilik Pancasila itu siapa sih pemilik Pancasila? Nah sekarang sudah seperti itulah sekarang kasus di Jakarta. Pemerintah ini nggak berhenti-berhentinya di rongrong. Jadi mohon melihat juga, ya, bukan pemerintah nggak memikirkan Papua, ya, bukan nggak memikirkan Papua. Bagaimana gejolak-gejolak di wilayah-wilayah lain juga masih gejolak. Ya, masih bergejolak sampai hari ini. Jadi mohon maaf, kalau masalah Papua lihatlah ya, saya melihat pemerintahan hari ini sudah membangun. Korea Selatan itu hancur dulu Korea Selatan itu direbut sama Korea Utara, selesai, tidak ada Korea Selatan. Untung Amerika masuk, ya, dipimpin oleh Jenderal Douglas MacArthur, akhirnya pasukan Korea Utara mundur. Karena Korea Utara merasa bahwa Korea Selatan itu milik dia. Ya, karena Korea yang sesungguhnya ya Korea Utara itu, bukan Korea Selatan. Kalau diurut-urut kerajaannya dulu, ya kerajaannya itu ada di Korea Utara. Nah, dia merasa, makanya harus direbut. Tidak bisa juga, kan begitu. Sama dengan Vietnam Selatan. Jadi mohon maaf, ini saya hanya kita kembali lagi. Mengapa Papua itu harus merupakan bagian dari Indonesia? Karena dijajah Belanda. Kalau Papua dulu dijajah sama Inggris, ya bagiannya sama dengan Papua Nugini. Nah, tetapi kalau Indonesia dulu menuntut semua wilayah Indonesia adalah wilayah Kerajaan Mojopahit sama Kerajaan Sriwijaya, kira-kira sampai di mana wilayah Indonesia? Perang nggak habis-habis. Makanya diambillah kebijakan atau kebijaksanaan, ya sudah, yang dijajah Belanda saja yang menjadi milik Indonesia. Makanya Bung Karno waktu itu sampai ganyang Malaysia kan? Karena Bung Karno merasa bahwa Malaysia itu juga milik kita, tetapi karena dia jajahan Inggris ya nggak bisa juga kan gitu.
Jadi tergantung paradigma. Kalau saya kan kemarin udah ngomong, kalau Papua ingin merdeka, rubah dulu paradigma yang di PBB sana. Karena PBB masih menyatakan bahwa Indonesia sampai saat ini adalah wilayah kedaulatan dan tidak termasuk wilayah yang berhak menentukan nasibnya sendiri. Upaya Benny Wenda, ya bagaimana menempatkan kantornya di depan kantor PBB, ya di mana, di Washington atau di New York, ya di New York, tidak berhasil. Nah sekarang karena ini juga simultan, sebenarnya sama aja, kelakuan ini sama, sudah seperti doktrin kan. Indonesia juga begitu, ada namanya perjuangan lewat diplomasi, ada juga perjuangan melalui militer. Nah, mana yang berhasil? Bisa dua-dua berhasil, bisa satu berhasil. Makanya sekarang kok dibilang pelanggaran HAM? Saya tanya dulu, LIPI, kalau tidak ada di sana istilahnya yang pegang senjata di luar TNI, tidak akan terjadi pelanggaran HAM. Karena di sana TNI juga hadir di sana untuk mempertahankan apa? Indonesia. Karena Papua itu juga sudah dikepung. Siapa yang menjamin? Begitu tentara angkat kaki di sana aman. Siapa yang bisa menjamin? Ada nggak yang bisa menjamin? Nggak mungkin, karena itu doktrin berbangsa dan bernegara. Ya, jadi kalau Pak saya lihat tadi, 1 menit lagi ya, supaya nggak terlalu lama, 1 menit lagi. Oke, saya hanya memberikan gambaran saja lah. Tadi, ya, kekuatan saudara-saudara kita di Papua itu apa sekarang kekuatannya? Tadi satu udah diungkit-ungkit kelemahannya. Kelemahannya di sana Papua tidak punya bahasa persatuan. Ada nggak bahasa persatuannya? Nggak ada. Nah, nggak ada. Jadi beda dengan Indonesia yang di wilayah barat ini kita punya namanya persatuan di wilayah itu. Walaupun orang Batak berbahasa Batak, tapi tetap ada bahasa persatuan mereka. Karena Batak juga beda-beda bahasanya. Sekarang ada berapa bahasa di Papua sana? Saling satu suku dengan satu suku mengerti nggak? Enggak juga. Ini yang begini-begini tolong diwaspadai. Kalau ada keinginan merdeka, ya wajar-wajar aja kalau ada yang ingin merdeka. Ya, tapi Belanda itu memang pinter. Belanda itu pinter. Beda dengan jajahan Inggris ya. Kalau jajahan Inggris, mereka menyebutnya apa? Commonwealth. Wealth itu apa? Negara persemakmuran. Kalau jajahan Belanda di mana yang makmur? Nggak ada. Jadi tolong dilihat, jangan bilang Belanda-Belanda. Sekarang ada orang Papua dibawa ke Belanda, memang Belanda itu tetap berkeinginan bahwa Belanda itu Papua itu lepas dari Indonesia. Think about that. That's enough. Ya kan, silakan. Ya, saya kalau mengenai kondisi spesifik di Papua, saya tidak terlalu banyak mendapatkan info. Justru saya lebih banyak tahu mengenai Timor Leste. Nah, rupanya yang di Papua itu yang pendatang datang untuk merampas sumber daya alam alias menanam minyak kelapa sawit untuk mendapatkan minyak sawit dan lain sebagainya. Itu kan cerita yang saya dengar. Selain Freeport, itu kan cerita Freeport sudah lama, tapi saya juga tahu Freeport berusaha untuk membagi dana untuk pembangunan setempat. Jadi ada berbagai segi dari kisahnya. Kalau Timor Leste itu mereka punya identitas dari dulu sebagai identitas khusus, ya, tidak hanya karena menjadi jajahan Portugal, tapi sukunya ada sekitar 30 suku di sana. Dan sudah terbentuk suatu alur budaya tersendiri. Nah, Indonesia masuk ke Timor Leste kabarnya atas permintaan Amerika Serikat, jangan sampai ada negara Kuba di Asia Tenggara, tapi memakai cara agak memaksakan. Saya sempat dengar dari orang jenderal yang sudah almarhum bahwa pendekatan batin itu kurang. Lebih pakai pendekatan senjata dan bangun. Tapi pendekatan batin itu kurang. Yang saya dengar dari yang tadi, sepertinya pendekatan batin untuk orang Papua juga kurang mengenal sasaran. Jadi Indonesia masuk, suruh gabung sama Indonesia dan lain sebagainya, tapi kesannya dari orang Papua sendiri berapa mereka direndahkan. Dan di luar itu terjadi pelanggaran HAM. Ya, sehingga masalah rumit. Nah, apa jalan keluar baiknya? Saya kira itu tidak bisa tidak, tapi harus ada suara pertimbangan atau apa dari orang Papuanya sendiri. Tidak bisa hanya ditentukan di sini sana terus langsung
diterapkan begitu saja tanpa kemauan dan suara mereka. Dari mana? Ya. Saya kira ini Pak Jenderal mau bicara. Ya, silakan. Oke, baik ya. Ya. Kasus Timor Leste tidak bisa disamakan dengan Papua. Saya pernah jadi komandan Kodim di Timur Timur. Ya, Uskup Belo masih ada. Jadi permasalahan Timur Timur, Indonesia sebenarnya kenapa Indonesia ingin Timur Timur itu bergabung? Sebenarnya juga bukan hanya keinginan Timur Timur bergabung ke Indonesia memaksakan gabungan, enggak. Karena di sana itu dulu ada partai, Pretelin, APODT, apa satu lagi, ribut. Ya, ribut antara partai ketika Portugis meninggalkan apa? Timur Timur. Jadi Portugis juga nggak bertanggung jawab sebenarnya meninggalkan Timur Timur itu. Nah, kalau kita belajar sejarah, Timur Timur itu dulu sebenarnya bagian jajahan Belanda, buka sejarah. Tapi ditukar sama Flores. Ya, tapi cuma ada satu dengan persyaratan bahwa Okusi atau namanya Ambeno, ada satu lagi Pantai Makassar, itu tetap memiliki milik Portugis karena sejarah pertama Portugis mendarat di sana dan sampai sekarang masih ada prasastinya itu. Saya kebetulan komandan Kodim di sana, jadi saya tahu persis. Ya, tapi masalah Timur Timur itu kan kalau bagi Indonesia, kalau mau bergabung sama Indonesia itu baik sekali karena pertahanan kita semakin kuat kalau dari aspek militer. Nah, sekarang kan kalau sebagian pulau itu ZEE-nya kan nggak kita pegang. Itu sebabnya Australia dulunya dia mendukung, tapi belakangan dia nggak mendukung. Karena apa? Hanya gara-gara di celah timur itu ada minyak. Itu persoalannya kan. Tapi sekarang, apakah Indonesia waktu itu berpikir karena ada celah timur? Oh tidak. Tidak. Dia tahu bahwa di Timur Timur itu miskin. Apapun nggak ada di sana. Kecuali kopi, kayu cendana, itu yang ada di sana. Ya, banyak batu. Saya pernah dinas di sana, saya tahu persis. Ya, kemudian dia juga berbagai macam suku. Kalau sebenarnya orang Indonesia mau menganggap itu adalah bagian dari Indonesia, boleh-boleh saja karena suku yang di Timur Barat sama suku yang di Timur Timur itu sebenarnya mereka satu kakek moyang dan satu ras. Lihat aja budayanya, sama. Ya, Tais di Timur Timur ya Tais juga namanya di sebelah baratnya. Jadi kan permasalahannya sekarang kita semakin rumit. Nah, makanya harus ada patokan. Patokan itu apa? Apa benchmarkingnya? Kenapa Timur Timur boleh referendum? Kemudian kenapa Papua tidak? Karena Timur Timur adalah satu bagian yang dalam agenda PBB itu boleh untuk melakukan referendum. Itu sebabnya Indonesia tidak bisa menolak karena itu desakan dari PBB dan Australia. Ya. Nah, sekarang mau saya sampaikan dulu contoh. Kalau waktu itu Timur itu tidak boleh referendum, ya tidak boleh referendum, ya negara Indonesia juga salah. Kalau tidak boleh referendum karena dia masuk dalam agenda PBB. Tapi Papua ya sudah selesai, nggak ada lagi. Makanya keputusan PBB kemarin itu sangat mengecewakan Beni Wenda CS karena PBB tetap menyatakan Papua Barat ya merupakan wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Pak Jenderal, kan proses PPRA-nya itu PBB jelas melakukan pembiaran pelanggaran asasi juga. Waktu PPRA itu PBB melakukan pembiaran, Pak Jenderal, pada kenyataannya kan. Sehingga PBB juga nampaknya mau cuci tangan dari masalah Papua. Kalau yang saya tahu, tapi kan standarnya semua Papua. Standarnya semua PBB. Loh, sekarang coba masalah kesehatan aja kita sampai sekarang diatur sama PBB kok. WHO, ya. WHO bilang begini ikut, ya. Karena standarnya dia. Karena kalau sampai Beni Wenda berhasil melobi Uni Eropa dan Inggris, lalu memberikan tekanan PBB, lalu PBB berubah, apakah berarti bisa terjadi sesuai dengan petunjuk PBB itu, Pak Jenderal? Ya boleh, tapi mau nggak PBB? Mukanya ditaruh di mana? Itu persoalannya. Kalau Uni Eropa dan UK bisa dilobi, ya bisa kejadian juga. Kan PBB kan hanya mengakomodasi suara dari anggotanya kan, apalagi Uni Eropa dan UK kan cukup punya punya aset yang besar di sana, punya punya sumbangsih yang besar di PBB. Oke. Kalau itu pertanyaannya Pak Paul, tanya dulu. Sekarang ini Beni Wenda sedang melakukan itu masalahnya itu loh. Oh ya silakan, kan saya bilang. Kalau lihat kantornya saja di New York itu ya, makanya justru itu. Sekarang kan upaya-upaya itu kan sedang dilakukan dan nampaknya teman-teman di UK ini banyak yang mendukung Beni Wenda, termasuk beliau kan dijadikan warga kehormatan di Inggris kan. Ya, itu kan yang menjadi masalah saya bilang bukan masalah tapi menjadi selling pointnya Beni Wenda di dunia internasional sekarang ini. Tapi pertanyaannya mengapa? Karena
Salomo, Palau, ya Vanuatu, ya mereka itu bagian dari Inggris apa enggak? Dari Amerika. Enggak, persemakmuran, jangan salah. Tapi Bukan mereka bagian semua itu base camp-nya Amerika semua loh. Itu tadi pulau apa negara-negara tadi yang Pak Jenda sebut itu base camp-nya Amerika semua itu dari Solomon, Vanuatu itu semua base camp-nya Amerika loh itu. Iya, kalau Amerika ada di sana bukan berarti itu persemakmuran. Kalau Oh, Inggris, ya. aduh, Beda ya. Amerika tidak masuk dalam persemakmuran. Bahkan Amerika dulu berontak kan, Ya. mengusir kerajaan kedaulatan Inggris dari Amerika. Makanya Amerika punya hari kemerdekaan. Maksud saya begini Pak Jenderal. Kalau Kanada ya. Ini maksud saya begini. Australia, terus gimana? Ini kan pada kenyataannya, misalnya mereka adalah persemakmuran Inggris, tapi Amerika nyatanya punya pangkalan militer di sana. Di semua negara-negara itu Amerika cukup berpengaruh dan mereka tergantung masalah keamanan kepada Amerika bukan pada Inggris loh. Nah terus kalau yang pegang Amerika, kalau itu jatuh ke Amerika pasti Benda tidak akan disetujui karena Amerika pengen kuasai Freeport. Tetapi kalau jatuhnya ke Inggris, pasti ya saya yakin kok Inggris akan mendukung. Itu yang saya nggak tahu nih. Ini bagaimana dengan Pak Hendru yang lebih tahu kondisi politik luar negeri Inggris. Sebentar, sebelum sampai ke situ saya hanya preasumsin ya. Saya bukan hanya praduga ya. Ya nggak apa-apa, wajar. Ya wajar. Kalau dari pemikiran strategi, waktu itu Timor itu juga komunis. Lah coba lihat. Waktu itu Amerika ya berharap kekalahan dia di Vietnam jangan sampai namanya efek domino. Efek domino itu menjalar ke Indonesia terus sampai ke sana. Itu makanya diwanti-wanti efek domino itu stop sampai di Vietnam saja. Jangan sampai ke Indonesia. Tolong, itu tahunnya tahun berapa? Kan sama. Vietnam merdeka tahun berapa? 75. Ya. Kemudian bergolaknya Timor tahun berapa? Saya masih taruna waktu itu tingkat 1. Ya. 78 saya ke sana. Jadi tolong itu dilihat. Jadi efek domino. Keberadaan pangkalan Amerika di sana itu yang mengkhawatirkan itu. Kalau efek domino. Nah sekarang Timor kan sekarang tetap aja. Ya saya nggak tahu. Kalau jangan ada partai komunis saya nggak ngerti. Ya tetapi dulu jangan sampai ada di wilayah Indonesia yang kena efek domino gitu loh. Itu makanya Amerika membantu Pak Harto. Ya, membantu Pak Harto memberikan perlengkapan dan sebagainya dari Amerika. Ya, ketika tahun berapa? Tahun 75-an kan? 74 sebenarnya TNI udah masuk di sana karena TNI merasa ini bahaya nanti. Bahayanya apa? Kalau terjadi perang itu, ya Indonesia juga mendapat beban. Bebannya apa? Ya itu tadi. Pengungsian besar-besaran. Lihat, waktu kejadian itu apa enggak pengungsian besar-besaran? Jadi jangan kita melihat satu sisi saja. Jadi begitu terjadi gejolak di tim-tim, kemana pengungsian besar-besaran itu? Ke daerah Timur Barat. Apa enggak? Oke, Pak Jenderal. Jadi itu gambarannya. Jadi saya paham dari cara berpikirnya ya. Tadi saya mencampur adukan tadi urusan tadi saya kurang paham memang. Friends, before continuing, please support, like and comment on this video, and don't forget to subscribe to this YouTube channel. God bless us all.